Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Kali ini, kita telah memasuki episode yang ke-154. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Xiaoyan terkejut saat mendengar penjelasan Gu Qingyang tentang makhluk kecil yang mereka temukan. Serangga itu dikenal sebagai serangga pemakan kuno. Makhluk dari zaman purba yang mampu melahap segala sesuatu dan memadatkan energi murni. Dinding kristal yang kini menghalangi jalan mereka ternyata adalah sarang dari kawanan serangga ini. Menyadari bahwa mereka telah menerobos ke wilayah makhluk berbahaya, suasana pun menjadi tegang. Dinding kristal mulai menutup perlahan, dan satu-satunya jalan selamat adalah menggali terowongan sebelum semuanya tertutup. Gu Qingyang memerintahkan semua orang untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Ledakan doji menggema di sepanjang terowongan, dan dinding kristal mulai runtuh. Namun, proses ini mempercepat kemunculan cairan energi yang memperbaiki kembali kerusakan. Karena serangga pemakan kuno mulai berkumpul dalam jumlah besar. Di sisi Xiaoyan, ia menyadari bahwa serangan biasa tidak mempan. Karena semua energi langsung diserap dan malah memperkuat dinding, mereka berada di ujung tanduk. Tidak bisa mundur karena badai energi di belakang dan dinding di depan terus menutup. Dalam situasi genting ini, Xiaoyan mencoba metode lain. Dia memanggil api surgawi miliknya dan mengerahkannya ke dinding kristal. Hasilnya mengejutkan semua orang. Api itu berhasil membakar habis serangga dan membuka lubang dalam dinding. Ini menegaskan bahwa api surgawi adalah satu-satunya cara efektif untuk membuka jalan. Xiaoyan lalu meminta bantuan dua orang yang juga memiliki api surgawi, yaitu Huozi dari klan Yan, seorang pemilik Red Lotus Ye Flame, dan Yao Xingji dari klan Yao. Ia meminta mereka menahan sisi dinding agar tak cepat menutup, sementara ia membuka terowongan utama. Xiaoyan juga menekankan bahwa penggunaan api surgawi sangat menguras tenaga, jadi ia meminta kontribusi inti energi dari semua orang. Anggota dari berbagai klan termasuk klan Lei segera memberikan inti energi mereka. Namun Hunya dan Hunli menolak. Xiaoyan menegaskan bahwa ia tak akan bekerja untuk orang yang tak memberi imbalan. Setelah terpojok oleh situasi dan jumlah pihak lain, klan Hun itu akhirnya menyerah dan menyerahkan tas energi mereka dengan kesal. Dengan semua bahan dan dukungan yang dibutuhkan, Xiaoyan bersiap membuka jalur penyelamatan terakhir bagi mereka semua di dalam sarang serangga pemakan kuno. Setelah persiapan selesai, Xiaoyan menoleh ke arah Huozi dan Yao Xingji. Ia segera berkata, "Kalian berdua, aku serahkan sisi ini pada kalian." Huozi mengangguk mendengar perintah itu. Di sisi lain, Yao Xingji hanya menatap sekilas ke arah Xiaoyan. Meskipun ia tak berkata apa-apa, jelas terlihat ketidaksenangan dalam hatinya karena harus menerima perintah dari Xiaoyan. Yao Xingji mengalihkan pandangannya, lalu menggerakkan tangannya. Seketika, api hitam muncul di telapak tangannya. Semua mata tertuju pada api surgawi di tangan Yao Xingji. Terkejut melihat warnanya yang langka. Meski berasal dari klan kuno, mereka tidak bisa menyaksikan api surgawi setiap saat. Di sisi Yao Xingji, ia merasa bangga dengan reaksi mereka. Ia pun berkata, 9 api angin tenang, peringkat ke-10 dalam peringkat api surgawi. Xiaoyan juga mengamati api hitam itu dengan mata penuh perhatian. Sebagai seorang alkemis, ia tentu mengenal jenis api ini. 9 api angin tenang terbentuk dari angin abadi yang bertiup di jurang tak berdasar. Hanya sedikit orang yang bisa mendekatinya, apalagi memilikinya. Xiaoyan menduga bahwa klan Yao pasti mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan api ini. Di sisi Huozi, ia segera mengeluarkan api merah di tangannya. Begitu api itu muncul, Gu Qingyang sambil tersenyum bertanya, "Ini pasti Red Lotus Ye Flame milik klan Yan ya?" "Iya," jawab Huozi sambil memiringkan kepala. Namun, pandangannya yang tajam malah beralih ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat menangkap tatapan penuh tantangan itu. Diam-diam ia mengagumi sikap Huozi yang biasanya pendiam, namun begitu bersemangat jika menyangkut api surgawi. Di sisi Xiaoyan, ia pun memanggil api surgawinya. Api ungu dengan semburat putih muncul dari tangannya. Diikuti kemunculan siluet naga api dan raungan samar yang menggema di terowongan. Kekuatan gabungan dari berbagai elemen ini menandakan tingginya tingkat nyala api hasil penggabungan api surgawi yang ia miliki.
Tanpa membuang waktu, Shoyan memimpin. Dengan satu hentakan kaki dan ayunan tangan, naga api menerjang dinding kristal menciptakan celah besar. Ia menyerukan agar semua orang mengikutinya. Gu Qingyang, Wuzi, dan yang lainnya segera bergerak di belakangnya. Wuzi memperlambat laju penutupan dinding di sisi kiri dengan Red Lotus Yi-Flame, sementara Yao Xingji bertindak di sisi kanan. Di tengah pengeburan terowongan itu, suhu melonjak tinggi, dan serangga pemakan kuno terbakar habis. Namun, kawanan serangga terus berdatangan, seolah tertarik pada nyala api. Shoyan menyadari lajunya mulai melambat. Ia pun segera menyerap inti energi satu persatu untuk menopang kekuatan naga apinya. Dojinya terus terkuras secara drastis. Ia menyerap energi dari inti energi yang diberikan para peserta. Namun satu demi satu, tas energi mulai habis. Ia meminta tambahan. Gu Qingyang dan Huo Xuan menyerahkan inti energi bintang 9 mereka. Setelah sedikit keraguan, anggota klan lain pun mengikuti. Akhirnya, dengan tambahan dari Hunya dan Hunli, Shoyan kembali memperkuat naga apinya. Serangannya semakin intens, dan mereka berhasil menembus lapisan demi lapisan dinding kristal. Selama setengah jam berikutnya, raungan dan ledakan tak henti menggema di sepanjang terowongan. Namun energi naga api perlahan mulai meredup. Saat Shoyan berseru bahwa mereka hampir keluar, pandangannya teralihkan pada objek aneh di balik dinding kristal zamrud. Sesosok makhluk mungil seukuran kepalan tangan memancarkan cahaya merah pucat. Bentuknya menyerupai kepompong serangga. Namun, dengan cepat ia mengalihkan pandangan. Ia kembali fokus untuk menghancurkan kristal. Shoyan pun bergumam. Dinding kristal ini tampaknya jauh lebih keras. Bahkan warnanya lebih pekat daripada yang kita temui sebelumnya. Ia pun menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Tubuhnya menyatu dengan naga api yang melingkar di sekitarnya. Saat tangan kanannya diangkat, suara siulan panas menggema di dalam terowongan, menembus udara dengan tajam. Boom! Ledakan pun terjadi. Tinju kanan Shoyan bersatu dengan naga api, menghantam keras dinding kristal berwarna zamrud. Terowongan pun mulai bergetar hebat. Retakan-retakan halus muncul dan dengan cepat menjalar di permukaan dinding kristal. Dalam hitungan detik, suara ledakan keras bergema dan dinding itu pecah berkeping-keping di hadapan tatapan takjub semua orang. Shoyan meraih sekeping kristal hangat yang berterbangan di udara. Ia tak sempat memperhatikannya terlalu lama dan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ia pun berkata, "Ayo kita lanjutkan." Dengan satu hentakan kaki, tubuhnya melesat ke depan. Gu Qingyang dan yang lainnya yang telah bersiap sejak awal langsung mengikutinya dari belakang, menerobos lubang besar yang baru saja terbuka. Keluar dari terowongan hanya dalam sekejap, Shoyan disambut oleh pemandangan padang abu yang luas tak berujung. Tak ada kabut energi pekat seperti di tingkat sebelumnya. Namun, justru itulah keistimewaannya. Tanah ini menyimpan energi murni yang perlahan merembes ke dalam tubuh mereka. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba, gelombang putih salju melesat keluar dari balik tirai dengan kecepatan mengerikan. Diiringi suara bising yang menusuk telinga. Sosok-sosok serangga berterbangan ke arah mereka. Melihat itu, Gu Qingyang pun berseru, "Itu serangga pemakan purba, mereka mengejar kita." Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Begitu tubuh para serangga pemakan purba melintasi batas riai cahaya, mereka langsung berubah menjadi debu putih yang berterbangan di udara. Serangga terus berdatangan tanpa henti, tapi tak satu pun dari mereka berhasil melampaui penghalang itu. Mereka hancur menjadi abu seketika. Shoyan pun mengusap perlahan cincin penyimpanannya. Ia menyadari kemungkinan bahwa fenomena ini berkaitan dengan kristal yang barusan ia ambil. Fenomena itu terjadi hampir 10 menit. Setelah ribuan makhluk hancur menjadi debu, serangan itu berhenti sepenuhnya. Gu Qingyang pun berkata, "Sudah, ayo lanjutkan." Namun saat Shoyan hendak melangkah, ia tiba-tiba menyadari bahwa Hunya dan Hunli telah menghilang. Sun Er yang menyadarinya pun berkata, "Mereka benar-benar licik." Di sisi Huo Xuan, ia tersenyum dan menanggupkan tangannya kepada Shoyan. Ia lantas berkata, "Saudara Shoyan, semua ini berkatmu. Karena kita sudah mencapai tingkat ketiga, aku dan Huozi akan mencari tempat untuk berlatih. Kita akan menunggu waktu kebangkitan 3 tahun dari sekarang." Shoyan pun tersenyum dan menanggapi, "Semoga latihan kalian membawa hasil." Setelah Huo Xuan pergi, Lan Xi, Lai, dan Yao juga berpisah. Dalam waktu singkat, area itu menjadi sepi, hanya menyisakan kelompok Shoyan. Di sisi Gu Qingyang, ia pun bertanya, "Sun Er, kalian berdua berniat kemana?" Sun Er pun menjawab,
Kakak masih belum tahu? Atas tanggapan itu, kucing yang pun membalas. Jadi kalian benar-benar ingin ke makam leluhur Xiaoshuan? Tempat itu sangat berbahaya. Bahkan ada kemungkinan bertemu dengan tubuh energi Douzheng. Xiaoyan pun menjawab, aku tahu. Gu Zhen, Gu Hua, dan Gu Xing, 3 petarung kuat dari klan Gu, ternyata juga telah menerima perintah untuk melindungi Sun Er. Mereka semua memutuskan untuk mengikuti Xiaoyan. Di sisi kucing yang, ia tersenyum dan berkata, kalau begitu kita hadapi semua ini bersama. Apakah kau bisa memasuki makam itu atau tidak, semuanya akan tergantung padamu. Kami dari klan Gu tak pernah berhasil memasukinya. Sembari tersenyum, Xiaoyan menjawab, aku merasa aku bisa. Atas jawaban itu, kucing yang pun berseru, kalau begitu, ayo kita lihat seberapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Mereka pun mulai bergerak. Namun jauh dari mereka, 2 sosok hitam mengintai dari kejauhan, Hunya dan Hunli. Hunli bergumam, Hunya, mereka sudah bergabung dengan Xiaoyan. Hunya pun menjawab, tak masalah, justru aku lebih mudah menghabisi mereka sekaligus saat waktunya tiba. Xiaoyan, saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi akhir hidupmu. Tunggu saja. Kembali ke kelompok Xiaoyan dan Sun Er. Sembari memandangi sekeliling, kucing yang berkata, kalau dugaanku benar, kita telah tiba di bagian terdalam wilayah tingkat ketiga. Jika kita melanjutkan perjalanan besok, semua harus lebih waspada. Ini wilayah paling berbahaya di makam surgawi. Di sisi Sun Er, ia bergumam, sudah 3 bulan kita tak melihat kelompok lain. Mungkin mereka memilih tempat untuk berlatih secara diam-diam. Xiaoyan pun mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki tingkat ketiga, dan perjalanan menuju wilayah terdalam tidak mudah. Tubuh-tubuh energi kuat menghalangi jalan. Di sisi gua, ia mengutarakan keluhannya. Makam surgawi ini jauh lebih berbahaya dari bayanganku. Terakhir kali aku hampir mati. Wajahnya masih memar akibat pertarungan sengit melawan tubuh-tubuh energi bintang 8. Beruntung tak ada korban jiwa meski luka tak terhindarkan. Di sisi Gu Zhen, ia berkata, makin jauh kita masuk, makin berbahaya. Semua harus bersiap secara mental. Di sisi Xiaoyan, ia ragu sejenak sebelum berkata, izinkan aku melanjutkan sendiri perjalanan berikutnya. Ia mengatakan itu karena ia menyadari bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin besar resikonya. Setelah waktu yang cukup lama bersama kelompok Gu Jingyang, ia merasa mereka adalah orang-orang baik. Ia tak ingin mereka terluka karena dirinya. Gu Jingyan pun tertawa dan berkata, kata-kata itu sebaiknya kau sampaikan pada Sun Er. Karena ucapan itu, Sun Er pun menatap Xiaoyan dan berkata, kita sudah sejauh ini, jangan berbicara seolah menyerah. Selama berhati-hati, seharusnya tidak masalah. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, semoga saja. Ia menatap ke kejauhan. Di sanalah tujuan utamanya berada. Ia bisa merasakan darahnya mulai bergejolak. Setelah merasakan sesuatu, Xiaoyan pun berbisik pelan. Arah barat laut, ada 4 tubuh energi di sana. 3 di antaranya sekelas Douzheng bintang 8, 1 lagi bintang 9. Mengetahui itu, Gu Jingyang pun berkata, Gu Hua dan Gu Zhen sudah keluar menyelidiki. Mereka akan kembali sebentar lagi. Sesaat kemudian, mereka pun kembali. Gu Zhen pun melapor, ada aktivitas tubuh energi di selatan dan barat. Tekanan yang mereka keluarkan sangat besar. Kedua rute itu terlalu berbahaya. Atas laporan itu, Xiaoyan pun berkata, kita hanya bisa menuju barat laut. Di sisi Sun Er, ia pun berbisik. Tekanan dari arah barat bahkan lebih tinggi, melampaui Douzheng bintang 9, tapi masih di bawah tingkat Douzheng. Mendengar itu, semua terdiam. Sosok di antara Douzheng dan Douzheng disebut Banseng. Mereka sangat berbahaya. Untungnya, tubuh Banseng yang mereka deteksi hanya dijaga oleh 4 tubuh energi lain. Di sisi Gu Hua, ia bertanya, apa pilihan kita? Semua arah berbahaya, tapi barat laut tampaknya yang paling bisa ditembus. Xiaoyan dan Gu Jingyang saling pandang, lalu mengangguk. Lantas, Gu Jingyang berseru, baik, kita ambil rute itu. Jangan ganggu tubuh energi Banseng. Meski inti energi mereka menggoda, nyawa kita jauh lebih berharga. Xiaoyan pun menyaut, baiklah. Ia dan Sun Er saling bertukar pandang, lalu tubuh mereka melesat diikuti yang lain. Mereka melaju hati-hati dalam kabut energi sejauh 1000 kaki, lalu berhenti. Di depan mereka, 4 tubuh energi duduk di atas batu besar. Salah satu memancarkan kekuatan bintang 9. Xiaoyan menyipitkan mata, lalu memberi isyarat tangan.
Dalam bulan-bulan ini, koordinasi mereka makin matang. Mereka berpencar perlahan. Lantas, Xiaoyan pun berteriak, "Serang!" Xiaoyan melesat bagaikan panah. Tinjunya menyala dengan api ungu kecoklatan dan menembus tubuh energi bintang 8. Itu seketika menghancurkannya. Serangan beruntun membuyarkan dua tubuh energi lain. Meskipun mereka sekelas bintang 8, kekuatan sejati mereka tampaknya lebih lemah. Tubuh energi bintang 9 membuka mata dan meraung marah. Namun sebelum bisa bereaksi, 4 orang sudah mengelilinginya. Serangan gabungan mereka menghantamnya seperti kilat. Dalam sekejap, tubuh energi itu menghilang. Inti energi telah jatuh dan Sun Er segera meraihnya. Setelah keberhasilan itu, mereka pun bergegas pergi. Perjalanan berikutnya sempat tenang, kan tetapi ketegangan kembali muncul saat mereka merasakan tekanan dari depan. Mereka merasakan kehadiran sosok dengan kekuatan Banseng. Kabut energi di depannya perlahan tersebar oleh angin. Sebuah gunung batu setinggi 1000 kaki muncul dari balik kabut. Di puncaknya terdapat kursi batu raksasa. Ada sosok yang nampak di atasnya, dengan sebilah pedang merah tua berdiri tegak di depannya. Aroma darah menguar dari pedang itu. Melihat itu, Xiaoyan menghela nafas pelan. Hatinya tak gentar. Api panas membakar dalam dirinya. Inilah pertama kalinya ia akan bertarung melawan tubuh energi sekelas Banseng. Nah baiklah, untuk pembahasan dari spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 154, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.